هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Awalan qabla kulli syai'in, kita akan mulai terlebih dahulu kajian pada subuh kali ini dengan pembacaan salawat nariyah. Silakan jemaah sekalian. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم تسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقل وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillah para jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita pada kesempatan subuh yang mulia ini setelah kita menghibah, bersujud, ruku kepadanya pada salat berjamaah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengijabah seluruh permintaan dan doa-doa kita, menghadirkan seluruh cita-cita yang ada dalam kehidupan ini dan menjadikan surga sebagai tujuan utama kehidupan kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik jemaah sekalian, ini adalah satu renungan dari pelajaran qadha yang telah kita pelajari pekan lalu. Cukup panjang dan banyak sekali penjelasan para ulama. Bahkan secara garis besar ada dua pendapat yang dua-duanya tidak bisa sama-sama saling disalahkan atau tidak bisa saling dibenarkan, karena dua-duanya memiliki dalil dan juga rujukan yang sama-sama kuat. Apakah ada mengenai sholat qadha dalam syariat kita? Para jamaah sekalian, kalau mengambil sebuah pelajaran dari qadha, maka kita harus yakini bahwasanya yang pertama, status sholat jamak pada qadha sholat itu berbeda dengan jamak qasar dalam sholat. Sholat nama sami di jamak-jamak keneh gitu, tapi ketentuan dan statusnya berbeda. Seseorang yang melaksanakan qadha sholatnya dengan cara dijamak, itu
dalam ruang lingkup kelalaian dirinya karena meninggalkan sholat kalau dasar kesengajaan. Berbeda kalau misalkan qadha sholatnya dengan ada uzur, seperti seseorang lupa, tiba-tiba tersadar sudah masuk waktu sholat berikutnya, ternyata dia belum melaksanakan sholat sebelumnya, itu mah tidak masuk dalam kategori kelalaian. Atau tertidur, tidak ada yang membangunkan, dan bukan sengaja untuk tertidur sehingga meninggalkan waktu sholat. Karena ada ceritanya Pak, ini seorang siswa nih balik dari sekolah, istirahat, sholat makan, jam 11:30 dia malah pulang ke asrama. Tahu waktu mau sholat, tapi dia menyengaja untuk tidur. Abobo pas ngong adan teh. Ketika tidur di waktu datangnya sholat, dia menyengaja untuk tidur, bangun-bangun, sudah masuk jam 4, dia meninggalkan sholat zuhur, maka itu kategorinya melalaikan Pak. Walaupun dia meninggalkan sholat karena tidur, tapi sengaja. Ada orang yang seperti itu. Nah, yang pertama, statusnya itu pasti berbeda dengan jamaah qashar yang kita ketahui ada sebab, ada prasyarat yang memang harus tertunaikan. Kalau jamaah qashar dalam hitungan dan keterikatan hukum Islam, yaitu jamaah yang hanya bisa menjama 2 sholat antara zuhur dan asar ataupun maghrib dan isya. Sedangkan kalau qadha sholat bisa jadi 5 waktu sholat itu semuanya dijama dalam waktu yang bersamaan. Jadi statusnya berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, qadha merupakan jawaban atas orang yang bertaubat dan bukan sebuah alasan bagi orang yang tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ngobrol sama Rizky setelah pembahasan kemarin tuh, Rizky bilang, Ustaz saya nih ngobrolin tentang qadha. Qadha sholat itu pelajaran bagi orang yang mau taubat, bukan pelajaran bagi orang yang suka maksiat. Karena bahaya Pak, ketika ilmu ini didengar oleh orang-orang yang mungkin sebelumnya nggak tahu nih ada qadha sholat dan kewajibannya, dia abai terhadap sholat, meninggalkan sholat, menggampangkan sholat, karena dia udah tahu ada pelajaran yang masuk dalam dirinya, kayak gampang diqadha gitu, kayak gampang diqadha, jadi memudah-mudahkan, sehingga menyepelekan dari ketentuan-ketentuan dan tingginya syariat sholat. Hati-hati. Dan meninggalkan sholat fardu karena merasa aman akan qadha adalah bentuk kemaksiatan jemaah sekalian. Hati-hati ya. Jadi kalau misalkan aman lah teguna naon ayeuna zuhur henteu. Kelah asar masih sibuk keneh. Kewe sekalian dirapel tengah wengi, sekalian jeung tahajud. Sekalian istighosah nyuhunkeun hampura ka Allah. Sekalian taubatan nasuha ka Allah. Enjingna kitu deui ya, berarti sanes taubat nasuha. Nah, maka dari itu ini adalah petikan renungan yang bisa kita ambil pelajarannya. Ya, jamaah sekalian, kita akan lanjutkan pada pembahasan kajian fikih bab sholat Jumat. Nah, sebelumnya sholat yang wajib telah kita pelajari, yang 5 waktu-waktunya, batasannya, rokaatnya, apa saja yang disunahkan untuk membaca pada setiap sholat tersebut, ketentuan-ketentuan khususnya sudah kita bahas semuanya. Sekarang kita lanjutkan pada sholat yang tatarannya itu wajib, namun bukan termasuk sholat yang 5 waktu, karena khusus sholat ini hanya dilakukan 1 pekan 1 kali, ya ini sholat Jumat, jemaah sekalian. Baik, kita akan masuk pada ketentuan keutamaan hari Jumat terlebih dahulu. Jumat itu jamaah sekalian, secara definisi bahasa, Jumat itu dari jamaah, sama-sama juga dengan jamaah. Jumatun dan jamaatun itu dari sumber kata asal yang sama, yaitu jamaah, artinya terhimpun, artinya bersama, artinya berkumpul. Maka sholat Jumat ataupun biasa kita kenal dengan adanya datang hari Jumat, itu di mana hari orang-orang berkumpul, khususnya untuk kita sebagai seorang muslim. Allah pertemukan kita, Allah himpun kita di waktu yang sama, di tempat yang sama, dengan ibadah yang sama. Itu adalah Jumat. Dan Nabi Muhammad SAW terangkan mengenai keutamaan hari Jumat ini. Yang pertama, dalilnya mengungkapkan bahwa Nabi Muhammad SAW mengungkapkan la tatlu'u syamsu wa la taghrubu ala yaumin afdala min yaumil jum'ah, menyebutkan bahwasanya sebaik-baik hari itu adalah hari Jumat. Paling utama itu adalah hari Jumat dibandingkan hari-hari yang lain. Tidak ada matahari terbit, tidak juga tenggelam pada satu hari yang lebih utama dibandingkan datangnya hari Jumat. Jadi kita tahu bahwasanya afdolul ayyami,
Sebaik-baiknya hari itu adalah hari Jumat, sebagaimana ungkapan Nabi. Yang kedua, jemaah sekalian, dari Anas bin Malik, Nabi Muhammad SAW mengungkapkan, ketika hari apa ini, pernah ya bertanya kepada Jibril Nabi Muhammad SAW. Beliau pun menjawab dengan ungkapan, hadhil jum'atu ja'alahu Allahu 'aidan laka wa li ummatika. Nah, ini Jibril memberikan gambaran mengenai keutamaan hari Jumat. Ketika ditanya hari apa ini Jibril, kata Jibril menyebutkan ini adalah hari Jumat. Ja'alahu Allahu 'aidan, dan Allah menjadikan hari ini sebagai Id. Sebagai apa Pak? Id apa? Hari raya. Laka, untukmu wahai Muhammad, wali ummatika, dan juga untuk umat kamu. Di dalam riwayat yang lain, jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala memang sudah memalingkan hari Jumat dikuasai oleh agama-agama sebelum datangnya Islam, oleh kaum-kaum sebelum datangnya Islam. Kata Nabi Muhammad SAW, yakunul Yahud, orang-orang Yahudi itu mereka mendapatkan hari keramat, hari yang penuh dengan kemuliaan dan keagungan yang dielulukan oleh bangsa Yahudi, yaitu hari apa Pak? Yaumus Sabti, hari Sabat Pak, hari Sabtu. Hari Sabtu. Bahkan kita pernah mendengar hikayat ya, orang-orang Bani Israel sampai mudah sekali ya untuk apa? Tidak perhatian dan juga mengabaikan terhadap apa yang diungkap oleh Nabi Musa alaihissalam, untuk meninggalkan segala aktivitas di hari Sabtu. Khusus hari Sabtu kalian itu ibadah sama Allah, jangan bekerja, jangan berniaga, jangan jual beli. Yang pergi ke laut jangan dulu cari ikan, yang ke pasar jangan dulu jualan, yang di kebun jangan dulu memanen, jangan dulu menanam di hari Sabtu. Tapi sengaja eta orang Yahudi mah ya, kagoda ku harta, ketika melihat di hari Sabtu ternyata ikan-ikan itu berdatangan ke bibir pantai, mereka menganggap bahwa wah, ini adalah keberkahan untuk kami gitu. Akhirnya malah bekerja di hari Sabtu. Begitupun kata Nabi Muhammad SAW, wa yakunun nasara, dan begitupun bangsa Nasrani, mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu hari yang mulia, yaitu Yaumul Ahadi, hari Ahad. Dan Allah tidak berikan nih hari Jumat ini kepada bangsa dan kaum yang lain, melainkan dipersiapkan untuk siapa? Untuk kita jemaah sekalian. Makanya tong salah, kami di pesantren, lembaga-lembaga keislaman, mereka memilih untuk waktu liburnya itu hari Jumat. Pada semarurang kali teh capek nalika bari Jumatan khususna. Pas Jumatan karena capek ting di kelas, eskul segala macam nundutan. Tapi kadangkala sekolah anggarin nundutan. Ya, ada yang seperti itu. Nah, baik jemaah sekalian, ini diantara keutamaan-keutamaan hari Jumat. Di samping itu, para jemaah yang dimuliakan Allah, ada peristiwa-peristiwa besar yang terjadi, sebagaimana riwayat menyebutkan, ini terjadi pada hari Jumat. Ini teks dan riwayatnya sangat banyak. Salah satunya dari sahabat Lubabah Al-Badr, riwayat Ibnu Majah dan juga riwayat Imam Ahmad. Pertama, disebutkan bahwasanya hari Jumat itu Sayyidul Ayyam, pemimpinnya hari-hari itu adalah hari Jumat. Yang kedua, Nabi Adam dan perjalanan hidupnya senantiasa dikait-kaitkan dengan hari Jumat. Kata Nabi Muhammad SAW, pada hari Jumat itu adalah hari di mana Nabi Adam diciptakan. Pada hari Jumat itu adalah hari di mana Nabi Adam masuk ke dalam surga. Itu pun merupakan hari di mana Nabi Adam turun ke bumi. Itu dari Jumat. Ketika dipisahkan dengan istrinya Siti Hawa, itu dipertemukan kembali di bukit mana Pak? Ya, Safa dan Marwah itu adalah monumen perjalanan kisah cintanya Nabi Adam dan juga istrinya. Itu terjadi dipertemukan di hari Jumat. Nabi Adam diterima taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika meminta untuk dimaafkan atas kesalahan dan keteledorannya itu, pada hari Jumat diterimanya. Jadi banyak sekali kisah perjalanan hidup Nabi Adam itu dikaitkan dengan hari Jumat gitu. Luar biasa. Selanjutnya apa? Allah memperkenankan doa hambanya ketika seseorang itu dia memunajatkan permintaan di hari Jumat. Tapi dengan syarat dalam hadis Nabi, selama doanya itu tidak melanggar batasan sesuatu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama itu yang halal, selama itu yang baik, kita minta sama Allah, Allah akan perkenankan doa itu untuk kita. Ya. Itu jamaah sekalian, luar biasa. Selanjutnya apa? Ini yang agak mencengangkan. Di hari Jumat pula itu terjadinya kehancuran dunia.
Kata Nabi Muhammad SAW, la taqumu sa'atu, tidaklah as-sa'ah, kehancuran, kiamat itu akan ditegakkan jamaah illa fiha, kecuali nih pada hari Jumat. Lamun jalminu rada kritis nguping ayat atau nguping penjelasan Nabi tentang hal yang ini, itu akan bertanya-tanya, makanya hari Jumat, hari itu kan masalah kiamatnya hanya Allah yang tahu. Ya, di dalam surah apa itu? Dalam surah An-Nazi'at ya, Pak. Itu ada yang bertanya, kapan datangnya hari kiamat itu? Ayyana mursaha, iraha wahai Nabi Allah Muhammad, datangna kiamat teh. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjawab, fi ma anta min dzikraha ila rabbika muntaha. Malah balik bertanya Allah itu kepada orang yang bertanya itu, emang ente arek naon nanya-nanya tentang kiamat? Naon ngobrolkeun kiamat, emang bade naon? Nu jelas manaon, ila rabbika muntaha, hanya kepada Allah lah Tuhan kalian itu akan kembali. Pokoknya mah irawe ge pasti kalian pasti bakal kembali kepada kami. Insyaallah teh. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan mengenai tentang ruh, tentang kiamat, enggak ada orang yang tahu termasuk para rasul dan para nabi sekalipun. Itu disembunyikan. Namun mengapa dalam ungkapan hadis Nabi Muhammad SAW, la taqumus saat, tidak akan datang kiamat illa fi yaumil jum'ah, melainkan hanya datang dari Jumat. Kunaon bet ieu aya? Nah, kada para ulama menyebutkan tetap walau disebut harinya hari Jumat, tapi tahunnya nggak ada yang tahu. Iraha tahu, tak enu apal. Bulan naon ieu teh ada Jumat teh aya di setiap bulan. Nu mana bulanna? Tak enu apal. Jumat pekan pertama, kedua, ketilu, keempat atau kelima misalkan. Nggak ada yang tahu, tetap dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus gimana tuh? Berarti kalau misalkan Pak sebentar. Hari Mekah itu lebih dulu atau kita yang lebih dulu untuk masuk hari baru? Hitungannya kita dulu ya. Nah, kalau misalkan kita entos hari Sabtu, di itu masih hari Jumat, kumaha? Misalkan itu nu ditangtoskeun teh Jumatnya di Mekah, di Indonesia, di Eropa, atau di mana? Kalau seseorang berkritis nanya sampai situ, dia bisa-bisa nggak akan mempercayai mengenai ilmu ini. Hadis Nabi ini dia akan tolak. Padahal gampang untuk Allah Subhanahu wa taala. Pak, kemungkinan seseorang hidup ataupun ada di dunia itu meliputi 3 hari, Pak, perbedaannya. Ada yang hari Kamis, bisa jadi ada yang masuk di negara lain Jumat, bisa jadi sudah Sabtu. Kemungkinannya 3. Tapi ketika datangnya kiamat, kita tahu alam dunia ini sudah tidak seimbang. Hitungan waktu tidak akan lagi tepat dan akurat sebagaimana kita rasakan. Perputaran bumi akan dirubah oleh Allah. Rotasi akan dipindah oleh Allah. Bahkan kita tahu salah satu ciri datangnya kiamat itu apa, Pak? Matahari tidak akan terbit di sebelah timur dan tidak pula terbenam di sebelah barat, melainkan sebaliknya. Itu bisa terjadi. Begitupun konklusinya apa? Kesimpulannya, waktu dan hari itu tidak akan menjadi sesuatu yang pasti, Pak. Bisa jadi Allah menahan untuk satu daerah hari Jumat tuluy gitu. Anu Kemis piwarang lebet ke Jumat, pas di Jumat teu aya hari baru deui. Anu bade ka Sabtu ge ditahan di Jumat unggul ku Allah. Itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita meyakini bahwasanya peristiwa besar ini diungkap oleh Nabi Muhammad SAW berdasarkan dalil dan pengetahuan Nabi yang tersandarkan terhadap ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah bagi Allah untuk waktu, gampang diatur-atur tuh. Surah Allah teh menyebutkan lewat lisannya Nabi dalam ilhamnya menjadi hadis, ya bukan firman Allah, bukan Quran. Itu kiamat datang Senin, ya gampang untuk Allah jadikan Senin sadayana sadunya teh. Ya gitu. Mudah bagi Allah. Makanya ini hal-hal yang tidak perlu diperdebatkan gitu. Nu penting mah fi ma anta min dzikrah, ngobrolkeun kiamat, naros-naros bade datang kiamat teh iraha teh. Sudah sampai mana persiapan kita menghadapi hari kehancuran itu? Sudah sampai mana kesanggupan kita mempertanggungjawabkan amal-amal kita di hadapan Allah? Sudah sesanggup dan sesiap apa hisab kita nanti yang akan kita presentasikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas amal kita ini? Salah sama kadinya. Dan juga jemaah sekalian, ya, satu lagi ya. Para ulama menyebutkan dari berbagai teks dan juga riwayat hadis ini, yang namanya peristiwa terjadi yang sangat besar Jumat itu, para malaikat itu sampai menyebutnya dengan ungkapan yaumul mazid.
Mazid teh naon Pak? Zada yazidu itu bertambah. Segala sesuatu yang dilakukan di hari Jumat nilainya akan bertambah Pak di hadapan Allah, yang kita sebut dengan berkah. Ari berkah teh naon? Ziyadatu minallah, tambahan yang akan senantiasa Allah berikan kepada hambanya. Kalau orang dia berkah usianya, berarti sepanjang usianya Allah akan tambahkan kebaikan-kebaikan terus menerus untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau keberkahan itu datang dan juga terhimpun dalam harta kita, maka Allah akan jadikan harta itu akan senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah, menjadikan ladang untuk taat, menjadi wasilah untuk datang ke surga. Itu adalah makna dari keberkahan. Dan hari Jumat, apapun yang kita lakukan Pak, hal-hal yang kecil itu akan bertambah nilainya. Makanya sok aya di mana-mana Jumat berkah. Bahkan di dieu mah lamun nguping Jumat berkah teh mah langsung kana tuangeun emutanna teh. Kanu leueuteun Jumat berkah teh. Padahal anu berkah teh sanes tuangeunna wungkul. Ya. Senyum kita kepada sahabat kita, sedekah kita dari Jumat, ya, amal soleh kita, beberes kita, nyapuan masjid misalkan, kerja bakti kita dari Jumat, itu seluruhnya mazid akan ditingkatkan, ditambahkan, lipat gandakan keberkahan kebaikannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapaku ayana peristiwa besar ini, maka para ulama mewanti-wanti kepada kita, jangan rusak, jangan sampai nodai keagungan dan kebesaran hari Jumat itu dengan maksiat. Sampai-sampai dalam sebuah hadis sebutkan, tidaklah langit, tidaklah bumi, tidaklah tumbuhan dan makhluk Allah seluruhnya ketika datang Jumat mereka merasa takut. Karena naon Pak? Ya salah satunya kan Jumat itu datangnya kiamat. Ketika seseorang melakukan keburukan, kemaksiatan dari Jumat, dia akan mendapatkan murka Allah, dan bisa jadi besar kemungkinannya Allah panggil dan cabut dia pada saat Allah murka. Nggak mau. Maka dari itu jangan rusak, jangan rodai, jangan hancurkan kebesaran Jumat ini dengan amalan-amalan buruk gitu. Selanjutnya jamaah sekalian, ada amalan-amalan spesial Jumat. Apa saja? Yang pertama, kalau sudah datang waktu Jumat, nah ini Kamis Pak, ini Kamis, besok Jumat Pak. Nah, mulai Jumatnya dari kapan Pak? Mulai Jumatnya dari maghrib sekarang Pak. Jadi bukan dari jam 12 malam ya, dari maghrib sekarang. Maka sonten-sonten kita udah siap-siap. Ngong adan maghrib, tandana lebet waktu hari Jumat. Pertama apa? Memperbanyak salawat Nabi di hari Jumat, siang ataupun malamnya. Di maghrib sok seueuran salawat. Kita sering zikir, tapi untuk hari Jumat ini kita lebihkan untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Umamah radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru alayya minas salati fi kulli yaumi Jum'atin." Perbanyak salawat kepadaku pada setiap hari Jumat, kata Nabi Muhammad SAW. Fa inna salata ummati, ini menarik nih ungkapannya, karena sesungguhnya salawat umatku tu'radu alayya fi kulli yaumi Jum'atin, itu akan diperlihatkan, dinampakkan kepadaku pada setiap hari Jumat. Faman kana aktsaruhum alayya salatan kana aqrabahum minni manzilatan. Banyaknya salawat itu akan menjadikan diri kita lebih dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Saha anu hoyong jauh-jauh ti Rasul. Ariteun kita teh hoyong syafaat ti Nabi, tapi nah berosok alim salawat ka Nabi. Hal yang kecil untuk memberikan salawat saja. Nabi tidak meminta kepada kita untuk berkurban atas nama Nabi. Nabi tidak meminta kepada kita sedekahannya atas nama kaula. Nabi tidak meminta amalan-amalan berat, cuman minta apa? Perbanyak sholawat. Berijeng ge ketentuan dan penekanannya itu tidak setiap hari, tapi khusus di hari Jumat, khusus kena tuh sholawat ke Nabi. Dalam ungkapan dari riwayat yang lain, man shalla alayya sholatan wahidatan, siapa orang yang mau sholawat kepadaku satu kali sholawat, Allah akan balas dengan apa? Wa sallallahu alaihi asyratan, Allah akan balas dengan 10 sholawat kepada orang itu Pak. Sekali sholawat dibalas 10 sholawat ku Allah subhanahu wa ta'ala. Bentuk sholawat Allah kumaha? Bentuk sholawat Allah itu adalah rahmat jemaah. Bukankah kita ingin mendapat rahmat Allah? Mudah caranya, dengan sholawat. Hal yang ringan tapi berdampak sangat besar. Sholawat. Yang paling kecil ungkapan sholawat itu Allahumma sholli ala Muhammad. Sakitu paling kecil. Ala Muhammad. Kalau misalkan mendengar namanya, sallu alaihi. Itu paling ringan, sakit.
Kalau mau lebih lengkap silakan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Mau lebih lengkap lagi sebagaimana kita tahiyat, silakan salawat eta. Mangga, yang penting diminta untuk banyak salawat. Yang menarik saya ungkapkan apa? Fa inna sholata ummati tu'radu alayya fi kulli yaumi jum'atin. Kalau ada orang salawat, maka salawat itu akan dinampakkan kepada Nabi Muhammad, ke baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari Jumat. Pertanyaan kita pun seakan-akan sebagaimana ditanyakan oleh sahabat zaman dulu. Kok Nabi bisa mengetahui salawat itu ditampakkan padahal Nabi sudah tidak ada? Ini pun pernah ditanya kepada Nabi oleh para sahabatnya. Apa jawab dari para sahabatnya, jemaah sekalian? Ya, apa jawab Nabi kepada para sahabatnya? Pada saat itu Nabi Muhammad SAW, wa qad harramallahu 'alal ardi, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan bumi alal ajsadi al anbiya, untuk menelan dan meluluhlantakan jasadnya para nabi. Ya, mau yakin atau tidak, ini adalah ungkapan dan hadis Nabi yang kita wajib yakini dengan ilmu yakin, bahwasanya para anbiya itu jasadnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa tertelan oleh bumi walaupun memang ada di dasar bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada Nabi Muhammad untuk melihat siapa saja di antara umat yang memberikan sholawat, khususnya di hari Jumat. Tuh gitu jemaah. Sok sholawat. Ya, makanya jangan menyepelekan terhadap orang yang gemar untuk bersolawat. Tapi ada PR besar. Sholawat atau saya gemar bersolawat udah bagus, tapi lebih baiknya apa? Tingkatkan lagi levelnya dengan cara apa? Ittiba'u ala Rasulillah, dengan mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Satu sisi dia banyak sholawat sebagai kecintaan kepada Nabi, sisi yang lainnya harus dia dengan mengikuti bagaimana tata cara Nabi bersikap, bertindak, dan berbuat. Itu adalah cinta yang sejati. Selanjutnya jemaah sekalian, dianjurkan membaca surat Kahfi. Ya, undangna malam Jumat kafian heula gitu. Yasinan heula kapugama Yasin ya. Sekarang yang populer itu kafi. Walaupun Yasin pun banyak Pak riwayat dan teks mengenai keutamaan surah Yasin, tapi kekhususan untuk melaksanakan bacaan surat kafi itu ada kekhususannya di hari Jumat. Innaman qara'a suratal kafi yaumal jum'ati adha'a lahu minan nuri ma bainal jum'atain. Siapa orang yang mau untuk dipanjangkan cahayanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan cahaya yang sangat bersinar, bahkan cahayanya itu akan tetap bertahan antara dua Jumat, maka gemar-gemarlah untuk baca surah Kahfi pada hari Jumat. Gitu Pak. Hoyong cahayaan tekudu skincare. Hoyong cahayaan ya tidak perlu hal-hal yang merepotkan, cukup ambil wudhu, baca surat Kahfi di hari Jumat, insya Allah cahayaan Pak. Kumaha tuh misalkan turunan ada hidung Nabi mah anggar Pak. Orang muslim itu memiliki cahaya bagaimanapun warna kulitnya. Bilal bin Rabah sekalipun, dia walaupun legam hitam kulitnya tapi bercahaya rona wajahnya. Kan ada inner beauty teh ya, kan kita tahu. You are beautiful kan gitu. Nah, jadi itu akan memancar dari hati seorang muslim gitu. Pak Asep wudhu sholat terus cahaya. Ya, luar biasa. Nah, jadi kelihatan ya, ada orang-orang yang memang diberikan wajah tampan tapi teu aya rona wajah cahaya nanti ketinggal gitu ku kita. Kayak simaan gitu nya. Kunaon da tara salat di sunatan gente misalkan. Seperti itu. Nah, maka ini harus kita tambahkan jemaah. Bahkan dalam riwayat yang lainnya bukan hanya batas cahayanya itu dengan ungkapan jarak antara dua Jumat, jarak antara dirinya dengan kota Mekah Pak. Cahaya yang akan bersinar itu sampai cahayanya itu terpantul sampai ke Mekah sana, kata Nabi Muhammad SAW. Itu karena akibat apa? Akibat surah Al-Kahfi. Begitupun dalam keutamaan surat Kahfi. Siapa orang yang mau baca surat Kahfi di hari Jumat, maka dia akan terlepas dari fitnah kubur. Salah satunya itu. Luar biasa coba. Memperbanyak doa di hari Jumat. Nah, ini secara umum kita itu memang dianjurkan untuk banyak berdoa, wabil khusus di hari Jumat. Kata Nabi, fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslim wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu.
Nggak layak bagi seorang abdul muslim, seorang hamba, seorang muslim yang dia itu meminta kepada Allah, dia itu bermunajat kepada Allah, meminta tentang sesuatu, melainkan pasti Allah akan memberikan dari apa yang dia minta. Nah, namun di sini saya tambahkan jamaah sekalian, hari Jumat adalah waktu mustajab untuk berdoa. Secara garis besar, Jumat teng ti maghrib sampai teng maghrib deui lebet ka Sabtu itu teh waktu mustajab untuk berdoa. Tapi para ulama menyebutkan ada lebih mengerucut. Apa? Waktu yang pertama yang disebut paling mustajab di hari Jumat itu ketika imam naik mimbar sampai selesai ibadah Jumat. Naik mimbar imam teh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gek calik, tak teh waktu ngadoa. Sameme aya misalkan adan, nah pas adan mah nyamba jawab we heula doana. Jawab we heula adana, jawab we heula adana. Das gitu, imam naik deui ngasihan masihan deui khutbahnya, memberikan khutbahnya. Terus gitu teh kan ada 2 khutbah dalam Jumat. Gek deui calik, tak itu pun waktu yang mustajab untuk kita memanjatkan doa. Jadi pas gek calik deui nalika bade khutbah kedua, enjing teh kan bade tah imam teh. Gek calik, nah kita berdoa. Doa yang paling kita harapkan kepada Allah untuk diterima, bisa kita ya tinggikan, langitkan di waktu tersebut. Tapi ada yang lebih sahih deui katanya. Yang lebih sahih itu waktu yang lebih khususnya itu adalah termin akhir di waktu Jumat. Maknanya itu ketika selesai sholat asar. Selesai sholat asar itulah waktu terbaik kita di hari Jumat untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pami beres maghrib seueur jamaah teh khusu dikir, khusu ngadoa. Beres isya juga alhamdulillah ditambah ku salat sunnah. Beres zuhur aya nu ngadaroa, tapi kadang-kadang beres asar mah sok leos we. Margi naon? Margi da beres asar mah teh salat sunnah gitu. Margi naon? Margi lapar cenah can mam misal. Nah, beres asar khususnya Jumat, tahan diri dulu. Banyak-banyak untuk bermanja dengan Allah di dalam doa kita. Tah apa? Jadi waktu Jumat, yaumul Jum'ati thnata asyrata yuridu sa'atan la yujadu muslim yas'alullah azza wa jalla syai'an illa atahu Allah azza wa jalla faltamisuha akhir sa'atin ba'dal asri. Nah, ini ungkapan terakhirnya apa? Kata Nabi Muhammad SAW, maka carilah pada termin akhir di waktu Jumat itu setelah ba'da asar untuk berdoa. Gitu jemaah sekalian. Nah, jadi kita tahu ya, ba'da asar khususnya Jumat enjing ya tong lewas-lewas heula, berdoa dulu, minta sama Allah. Selanjutnya jemaah sekalian, maksimalkan ibadah Jumatmu. Ini terakhir sebagai penutup ya. Yang pertama apa? Salman, seorang sahabat, Salman Al-Farisi, seorang sahabat Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa mandi pada hari Jumat, man ightasala yaumal jum'ah wa tatahhara bimastata', dan dia bersuci semaksimal mungkin ngabersihan badannya. Nah, makna di sini adalah mandi pada hari Jumat yaitu adalah mandi besar. Nah, jadi yang pertama itu Bapak-bapak ada sunnah. Kalau datang hari Jumat, kita mandi besar. Kan waktu Jumat datangnya ti maghribnya. Apakah pas ba'da maghrib orang mandi besar? Nah, kalau mandi besar ini khusus ketika hendak pergi untuk ibadah Jumatnya. Ya. Jadi bisa saja mengambil waktu yang paling dekat itu berarti jam 10:30 atau jam 10 kita mandi wajib. Atau boleh dari jam 9 atau boleh ketika subuh. Nah, ketika subuh pagi-pagi kita biasa mandi atau pagi-pagi jam tujuan kita biasa mandi. Niatkan untuk dapat ibadah Jumat. Mandinya mandi Jumat, mandi janabah. Bahkan ada salah satu riwayat waktu terbaik bagi seorang suami dan istri beribadah keharmonisan rumah tangganya itu di waktu pagi hari Jumat. Antara di dia pada Jumat mah, hari Jumat mah pada subuh teu aya kajian-kajian kieu Pak. Antara mangga bilih bade uih mayunan ke sawios biar dia bisa mandi janabah. Nah, para raham lah kecuali Ariski. Nah, jadi jemaah sekalian itu bisa kita dapatkan keutamaan untuk mandi janabah di hari Jumat. Selanjutnya apa lagi? Sumad dahana
au massa min thayyibin. Nah, kemudian kalau misalkan di rumahnya itu punya minyak, Pak, maka pakai, Pak. Minyak wangi, minyak rambut itu disunahkan, Pak. Menyisir rambut dari Jumat itu disunahkan, Pak. Bebersih, nurapi, nukasep, nuwangi itu disunahkan untuk menyambut ibadah Jumat yang mulia. Tsumma roha falam yufarriq baina itsnaini fasalla. Nah, fasalla ma kutiba lahu. Ketika datang ke masjid pun jamaah sekalian, ada yang memberikan isyarat dalam ungkapan yang lain itu tidak menaiki tunggangan. Makanya kita pernah melihat satu postingan yang cukup viral ya, seorang bapak-bapak yang sudah sepuh, dia berjalan kaki di hari Jumat. Ayah nunggal langkung, ayo ngiring sareng abdi sekarang ke masjid. Enggak, ini hari Jumat gitu. Jadi dia mengambil sunnah dengan berjalan kaki kalau mampu. Misalkan tebih mah ka dia bakal ngesang malah jadi bau gitunya, ulah we gitu mah. Parkirna we nu rada jauh palih ditu ame ke mapah ka dia. Jadi jamaah kalau yang memang memungkinkan yang dekat bisa menggunakan kaki, tidak menggunakan tunggangan seperti itu. Dan juga ketika masuk ke masjid dia tidak lam yufarriq baina itsnaini. Dia enggak menyela-nyela antara dua saf yang sudah rapat misalkannya. Tos pinu sa pertama teh anggalnya sasaledek tak ulah gitu teh. Dibalik orang banyak. Sa pertama karena rosong kene, pas sedek-sedek di tukang. Pas sedek-sedek di tukang di daerah-daerah yang nyaman gitu ya. Nah, ini kata Nabi enggak berhak tuh seseorang misalkan ya di situ terus di charter terus di booking usaha gitu ya. Pas kadieu anu nempatan tempat urang eta mah kadieu. Nah, eta teh kenging. Sasaledek we kitu sakenging komoding ngusir batur, Pak. Itulah dalil dalam Quran yang dipakai oleh Syekh AS PG menyebutkan bahwasanya sholat itu harus tafassuhan. Nah, makna dalam Quran itu untuk ifsah, untuk membuka ruang itu dalam kajian, dalam tholabul ilmi, bukan dalam sholat. Ya, jadi ini mah mengartikannya, menafsirkannya dalam sholat pun harus ngarenggang gitu, ngambil dalilnya dalil eta lepat eta teh. Nah, selanjutnya jamaah sekalian, nah setelah sudah masuk dapat posisi fasallama kutiba lahu, maka hendaklah dia melaksanakan sholat sebagaimana yang Allah berikan kemampuan bagi dirinya. Sholat sunnah diperbanyak, yaitu sholat intidhor namanya jamaah. Intidhor, menunggu sampai datang imam naik mimbar. Datang ke sini setengah 12 sok sholat. Sabraha rakaat karena bebas, yang penting dipenggal 2 rakaat. Sabraha rakaatna maksimal atau aya maksimalna waktu sampai imam naik mimbar. Sok aya di urang mah lebet ka dieu sholat 2 rakaat ya masjid atos we. Ngaulang we ka ditu teh. Tuntutan we nya terang-terang adzan, terang-terang qomat. Nah, ada husut teuing gitu nya. Nah, tapi insyaallah jamaah di sini mah enggak zikir, membaca Quran itu bagus ya, itu bagus jamaah sekalian. Nah, setelah itu ketika imam sudah naik mimbar, dia mendengarkan dengan baik. Bahkan nanti kita akan obrolkan ya mengenai adab ketika sudah datang imam, sudah naik, sudah berkhutbah. Itu tidak layak untuk kita berucap apapun jemaah, melainkan kita dengarkan dengan seksama apa yang diungkap oleh khotib ketika berkhutbah. Nyarekan ka batur nu gandeng teh kenging. Nyarek batur, ngageuing batur tos teh kenging. Komode nya ngagandengana gitu. Komode anu ngobrolna itu leuwih teh kenging deui. Nyarekan ge tos teh kenging. Nu ngageuing itu adalah hak imam. Kita itu makmum mudah dengarkan saja. Gitu ya, sama. Nanti kita bahas ya lebih jelasnya. Nah, kalau misalkan kita sudah melakukan syarat-syarat dan adab-adab tersebut ketika datang ibadah Jumat, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra, maka Allah akan ampuni, hapuskan, berikan mohon maaf atas segala kesalahan-kesalahan kita di antara satu Jumat dengan Jumat yang lainnya. Makanya saya sering kalau Jumatan saya ungkapkan, mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah, Jumat yang sedang kita laksanakan ini menjadi kafaratul lima baina Jumatain, menjadi kifarat, penebus dan pelebur atas segala dosa-dosa kita di antara Jumat, satu Jumat dengan Jumat yang lain. Kan sering gitu, Pak. Nah, ini adalah syarat kalau mau dapat ampunan dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Mandi, jadi mandi besar dulu kalau memang punya air, kalau memang sempat. Karena mandi Jumat ini sebagian ulama ada yang menyebutkan janabah di hari Jumat untuk mandi itu ada yang menyebutkan wajib. Jadi syarat untuk melaksanakan ibadah Jumat itu harus mandi dulu. Tapi ini menjadi sebuah keafdolan sebagai jumhur ulama. Sebagian jumhur ulama menyebutkan ini adalah afdoliyahnya mandi. Ya, kalau ada waktu, kalau bisa mandi. Selanjutnya menggunakan pakaian terbaik. Khusus nih saya ungkapkan pakaian warna putih bahkan. Ya, jadi sebetulnya pakaian kata Nabi Muhammad SAW setidaknya bagi setiap kita itu punya dua pakaian. Pertama pakaian untuk dia bekerja, satu lagi pakaian untuk dipakainya ibadah Jumat. Saking gentingnya Jumat Pak. Jadi pakaiannya pun jangan pakaian seadanya, kaos oblong, anggo sweater biasa misalnya gitu. Harus pakai pakaian yang benar-benar disiapkan untuk ibadah Jumatnya. Nah, khusus pakaiannya. Bahkan dalam riwayat yang lain itu al-baydo, warnanya warna putih. Padahal kunaon seringnya Jumatan di bararodas gitu. Ini teh ambil sunnah saudara-saudara. Wios bade warna berem, koneng, hejo, biru, coklat. Wios bade warna abu-abu, oranye, terserah. Terbaik pakaian asal bersih, wangi itu kunaon. Tapi kalau warna putih ada sunnah yang bisa kita ambil. Nagale heula pada acan garadurnya. Gambaran pahala berkurban bagi yang datang lebih awal. Kata Nabi Muhammad SAW, roha, siapa orang yang keluar dari rumahnya di termin jam awal datang waktu Jumat ke sini pang payuna, maka dia berkurban dengan seekor unta. Di jam berikutnya dia datang ke masjid untuk menunaikan ibadah Jumat, maka dia seakan-akan berkurban, seakan-akannya. Jadi bukan berkurban. Ya, dia itu mendapatkan pahala itu sebesar kurban dengan sapi betina. Yang ketiga, termin yang ketiga dengan apa? Dengan kambing yang bertanduk. Yang keempat, dengan seekor ayam. Yang kelima, dengan sebutir telur. Ya, jadi dengan ayam 5 Pak. Kaditu nama tak ada. Nah, ndok puyo, oh langkung alit. Nah, jadi hitungannya itu diberikan apresiasi dengan 5 tingkatan, klasifikasi yang berbeda. Jadi pertanyaan yang timbul oleh kita, Ari untuk mendapatkan pahala berkurban dengan unta teh jam sabar sih? Bingung kan Pak? Oke, kalau misalkan saya teh masuknya ya teh jam 11:30 kadieu lebetna kenging domba, kenging sapi. Bingungnya. Saya sama tong bingung Pak catatan nama ayah. Cuman orang terterang karena di malaikat. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, setiap Jumat itu malaikat itu akan menunggu di pintu-pintu masjid. Mereka itu memegang pena yang terbuat dari perak, menuliskan setiap nama orang-orang yang datang memasuki masjid untuk ibadah. Ditulis. Namun ketika sudah imam naik mimbar, malaikat duduk dan menyaksikan, mendengarkan khutbah. Tandana naon Pak? Inti nama dina hadis eta teh memberikan motivasi dan dorongan untuk datang Jumat lebih awal. Kalau bisa di-prepare itu lebih jauh, itu lebih besar pahalanya. Sesuai dengan pengorbanan yang dia torehkan kan gitu. Sesuai dengan upaya dan ikhtiarnya. Itu yang akan dihitung. Iya mah onta, iya mah iya mah iya. Beda-beda. Ustad anu datang tebih di Bandung bade ka dieu ngisi Jumatan dugi ka dieu ngan 5 menit sameme adan entong dingingir Pak da anjeunna mati bumi jam 10:30 bisa jadi laras. Maka Allah yang mengetahui hitungannya. Pastinya itu Allah. Kita itu nggak tahu. Maka yang penting dorongan kita datang sebelum teng waktu azan. Nah intinya mah gitu. Karena apa? Kalau sudah waktu azan datang, malaikat tidak lagi mencatat keutamaan-keutamaan orang-orang yang datang Jumat. Mereka hanya mendapatkan kewajiban menggugurkan dari ibadah Jumatnya saja. Komode datang ke dia pas badai komat. Gitunya, walaupun masih sah. Komode di barijeng ka dia masbuk deh. Aduh. Ya, itulah. Jadi ini mengapresiasi saking pentingnya ibadah Jumat sampai dibuat seperti itu pahala-pahala yang luar biasa. Malaikat pun ikut hadir khutbahnya. Dan terakhir bacaan Jumat itu bernilai pada sisi hubungan sosial. Ketika datang Jumat itu bukan hanya urusan peningkatan iman dan kualitas takwa, walaupun itu yang esensi dan utama. Tapi apa Pak? Ada hal-hal lain yang bisa kita ambil. Ada terjadi perbaikan hubungan sosial di antara kita. Datang, tahu kondisinya lagi sakit atau enggak, habis dari mana aja, kita bertemu, berkumpul, bersilaturahim. Hubungan sosialnya terjaga dengan erat. Ada asas keadilan Pak. Ketika datang pertama, maka dia berhak untuk menempati posisi yang paling tinggi, saf pertama. Di Timur Tengah Pak, sekarang nih sudah mulai ngetren masjid-masjid itu dibuat saf pertamanya itu ada senderannya.
Nanti saya share videonya. Jadi di saf pertama Pak, terus beda saf pertama teh sampai saf kedua teh dibuat seperti tempat duduk yang terbuat dari sofa. Bisa enak buat nyender dan rada kitu tah. Bisa juga buat duduk bagi yang pengen pakai kursi nggak usah pakai kursi, jadi tempat duduk gitu. Jadi manja gitu Pak, seperti buk. Lamun bahasa di Subang tuh tempat calik nu gitulah, itunya buk panjang. Dan itu disediakan hanya di saf pertama. Agar apa? Agar bapak-bapak ataupun orang-orang itu datang itu langsung ngincar saf pertama, nggak mau di belakang. Alasannya apa? Pengen nyender. Ini di saf pertama ada senderan nih. Pengen duduk saya mah, ini tempat duduk bisa didudukin. Kumaha ya Masjid Mutiara Pak deh? Viral Pak, itu kayaknya masjid pertama di Indonesia yang mengadaptasikan ini. Tapi itu nggak apa-apa Pak. Ya asalkan mungkin dijarakan deh kangge saf keduana gitunya. Jadi bukan mengambil space untuk saf kedua dipakai buat tempat duduk, tapi dipanjangan deh gitu. Dipanjangan deh. Ini bisa gitu ya. Iya itu bagus sekali, saya rasa wah saf pertama teh pasti bakal diburu. Nah asas keadilan tuh harus ada. Tidak tahu pangkatnya, tidak melihat jabatannya, datang mau manajer mau karyawan sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bisa menempati posisi mulia. Selanjutnya ada asas kepemimpinan. Ada seorang pemimpin yang mengatur berjalannya ibadah Jumat. Inilah di antara nilai-nilai penting. Kata Nabi Muhammad SAW, kalaulah seseorang tahu 3 perkara yang biasanya tidak diketahui, pasti mereka akan saling berebut. Kata Nabi Muhammad SAW, sebagaimana seseorang akan berebut untuk memanah ghanam, kambing ataupun rusa yang berada di pandangannya, dia kan akan cepat-cepatan ya memburu itu. Nah 3 perkara ini apa jemaah? Yang pertama, azan. Kata Nabi, kalau orang tahu keutamaan dari azan, dia datang sebelum adzan atau ketika azan, itu pasti akan berburu luar biasa. Yang kedua itu saf pertama, dan yang ketiga itu awal waktu Jumat. Ya, saya di sini tidak merasa yang paling solih karena sering juga ketinggalan, tidak selalu pas waktunya, ada kesibukan. Tapi setidaknya sama-sama kita tingkatkan ikhtiar kita. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala limpahkan anugerah dan juga taufik dalam hati kita sehingga kita bisa memburu pahala-pahala yang luar biasa besar ini. Khususnya ibadah-ibadah di hari Jumat. Sakitu nirtasa kapihatur. Mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan. Insyaallah mudah-mudahan kita bertemu lagi, kita lanjutkan lagi thalabul ilmi, dan mudah-mudahan Allah menjaga keistiqomahan kita sehingga kita berpulang dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, sebelum ditutup, apabila ada yang ditambahkan, ditanyakan hal ini, waktu dan tempat dipersilakan.